Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep mol. Pertama, pengertian mol. Mol adalah satuan untuk menyatakan jumlah zat. Satu mol menyatakan jumlah partikel, atom, molekul, ion, atau elektron. Sebanyak 6,02210⁻². partikel. Angka ini disebut bilangan Avogadro. Mengapa konsep mol penting? 1. Menghubungkan massa dengan jumlah partikel. Konsep mol memungkinkan kita untuk mengonversi antara massa suatu zat yang dapat diukur dengan mudah, dan jumlah partikelnya yang sangat banyak dan sulit dihitung satu persatu. 2. Perhitungan stoikiometri. Dalam reaksi kimia, mol digunakan untuk menentukan perbandingan reaktan dan produk, sehingga kita dapat memprediksi berapa banyak produk yang akan dihasilkan dari sejumlah reaktan tertentu. 3. Memudahkan perbandingan. Mol memberikan cara yang mudah untuk membandingkan jumlah zat yang berbeda. Misalnya, 1 mol air HO dan 1 mol garam dapur NaCl memiliki jumlah molekul yang sama, meskipun massa mereka berbeda. Contoh, 1 mol atom hari 6,02210⁻². atom hari. 1 mol molekul H 6,02210⁻² molekul H. 1 mol ion Na 6,02210⁻² ion Na. Jadi, mol memudahkan kita menghitung jumlah partikel yang sangat kecil dalam zat. Hubungan mol dengan jumlah partikel. Konsep mol digunakan untuk menyatakan jumlah zat yang bereaksi. Rumusnya, jumlah partikel N lebar atau N jumlah partikel atau Ln atau L. Keterangan, N mol unsur atau senyawa, N jumlah partikel atom, molekul, atau ion. Lebar bilangan Avogadro 6,02210⁻². Soal, hitung jumlah partikel dalam 2 mol gas O. Jawaban, gunakan rumus, NNL. N 26,02210⁻². 26,022 sama dengan 12,044, N 1,204410⁻² molekul. Jadi jumlah partikel gas adalah 1,204410⁻² molekul. Hubungan mol dengan volume gas. Pada suhu dan tekanan standar STP, suhu 0 derajat Celcius 273 Kelvin, tekanan 1 atom. Setiap 1 mol gas memiliki volume 22,4 liter, NV 22,4 atau Vn 22,4. Keterangan, V volume gas STK, N mol unsur atau senyawa. Contoh, berapa mol gas O dalam 44,8 liter pada STP, N 44,8/22,4, 2 mol. Kedua, hubungan mol dengan massa. Hubungan antara mol, massa gram, dan massa molar master atau ER dinyatakan dengan rumus, unsur Nm atau ER atau MnER, senyawa Nn atau master atau Nn master. Keterangan, N mol unsur atau senyawa, ER massa atom relatif, M massa unsur atau senyawa, master massa molekul relatif. Kadar zat. Kadar zat adalah ukuran banyaknya zat terlarut di dalam pelarut atau larutan. Dengan kata lain, kadar zat menunjukkan seberapa pekat atau encer suatu larutan. Contoh, air gula pekat kadar gula tinggi, air gula encer kadar gula rendah. A. Persentase massa, massa gram zat dalam setiap 100 gram campuran. B. Persentase volume, persen volume menyatakan jumlah ml zat dalam campuran. C. Bagian per juta atau part per million BPJ atau ppm, massa mg zat dalam setiap 1 kg campuran.
Rumus empiris dan molekul. Rumus molekul merupakan rumus kimia yang menyatakan jenis dan jumlah atom yang membentuk molekul senyawa, sedangkan rumus empiris merupakan rumus paling sederhana dengan perbandingan mol atom dari unsur-unsur penyusun senyawa tersebut. Rumus. Contoh soal, rumus empiris suatu senyawa adalah CH, massa molekul relatif Mr. senyawa tersebut 180. Tentukan rumus molekulnya. Penyelesaian. 1. Hitung Mr. rumus empiris, C12, H2, O16, Mr. CHO12 tambah 2 tambah 16 ke 30. Kedua hitung nilai N 180 30 ke 6,3 kalikan rumus empiris dengan N, CHO, jadi rumus molekulnya CHO glukosa. Selamatnya sudah Alkisah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Thank you.